Setelah kejadian brutal malam itu dan menewaskan beberapa keluarga yang selama ini mencemooh dan mencibir dirinya dan juga ibunya yang bernama Ratih, Danu Aryajasa memutuskan tinggal di hutan. Ia tak mau pulang lagi ke rumahnya untuk menemui Ratih, Nyai Sari maupun Pak Suro. Danu tahu, mereka pasti akan marah atas tindakannya membunuh keluarga yang mencibir dan membuatnya sakit hati. Danu pun memutuskan tinggal di dalam gua di tengah hutan lebat. Ia menemukan gua itu setelah perjalanan semalam menyusuri hutan. Danu yang juga semakin sadar akan kekuatan luar biasa yang diwarisinya dari ayahnya, seorang pangeran ular bernama Prabu. Ia juga merasakan bahwa gua ini memanggilnya, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya masuk. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk dan menemukan tempat yang sempurna untuk menyendiri. Gua ini menjadi tempat perlindungannya dari dunia luar. Setiap hari, Danu menghabiskan waktu di gua tersebut. Semakin lama ia berada di sana, semakin kuat kekuatannya terasa. Ia mulai merasakan hubungan yang kuat dengan ular-ular di hutan. Dengan mata yang berkilat dan suara yang mendesis lembut, ia mampu mempengaruhi ular-ular tersebut. Mereka tidak hanya menurut padanya, tetapi juga menjadi abdi setianya. Danu memanfaatkan kekuatan gendamnya untuk mempengaruhi dan mengendalikan ular-ular di sekitar gua. Dalam waktu singkat, gua tersebut dipenuhi oleh ular-ular dari berbagai jenis dan ukuran. Mereka menjadi pasukannya, siap melakukan apapun yang ia perintahkan. Gua yang awalnya sepi dan gelap kini dipenuhi kehidupan dan aktivitas dari ular-ular tersebut. Danu mulai membangun sebuah kerajaan kecil di dalam gua itu. Dengan bantuan ular-ularnya, ia mengatur gua menjadi tempat tinggal yang nyaman dan aman. Gua tersebut, yang awalnya hanya sebuah tempat gelap dan kosong, berubah menjadi kerajaan kecil yang dipenuhi oleh kehidupan. Ular-ular dari berbagai jenis dan ukuran menjadi abdi setianya, membuat gua itu hidup dengan aktivitas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pintu masuk gua tersembunyi di balik semak-semak lebat dan pepohonan tinggi, membuatnya sulit ditemukan oleh orang yang tidak tahu keberadaannya. Dari luar, gua ini tampak seperti celah biasa di antara batu-batu besar, tetapi begitu masuk, suasana berubah drastis. Memasuki gua, akan disambut oleh lorong yang panjang dan gelap. Lorong ini diterangi oleh cahaya remang-remang dari lumut bercahaya yang tumbuh di dinding gua. Lumut ini memberikan cahaya hijau lembut yang cukup untuk melihat jalan, namun tetap menjaga aura misterius. Lorong gelap tersebut mengarah ke bagian gua utama yang luas. Aula ini tempat tinggal Danu, di mana ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Dinding-dinding aula dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit yang membentuk pola alami yang indah. Lantai aula dilapisi dengan pasir halus yang nyaman untuk diinjak. Di sudut-sudut aula, terdapat sarang ular yang terbuat dari tumpukan dedaunan kering dan ranting-ranting. Ular-ular dari berbagai jenis beristirahat di sini, menunggu perintah dari Danu. Mereka bergerak dengan tenang, menciptakan suara desisan di dalam gua. Di dalam gua utama, terdapat sebuah takhta sederhana yang terbuat dari batu besar yang dipahat. Takhta ini adalah tempat di mana Danu duduk dan memimpin kerajaan kecilnya. Di sekitar takhta, ular-ular besar yang paling setia berbaris, siap untuk melindungi tuannya. Di belakang, terdapat ruangan pribadi Dani. Tempat tidur sederhana terbuat dari dedaunan kering dan ranting-ranting lembut. Di sudut ruangan, terdapat meja batu kecil yang digunakan Danu untuk menyimpan barang-barang penting. Di dalam gua, juga terdapat sebuah sumber air alami yang jernih dan segar. Sumber air ini menyediakan kebutuhan air untuk Danu dan ular-ularnya. Ular-ular seringkali berkumpul di sini untuk minum dan beristirahat. Gua ini juga memiliki ruang latihan di mana Danu melatih kekuatan ularnya dan belajar mengendalikan kemampuannya dengan lebih baik. Di sini, ia menghabiskan waktu berlatih gerakan-gerakan ular. Gua tempat tinggal Danu selalu terasa lembab dan sejuk, memberikan lingkungan yang sempurna bagi ular-ularnya. Aroma tanah basah dan dedaunan memenuhi udara, menciptakan suasana alami yang menenangkan. Meskipun gua ini gelap, cahaya remang-remang dari lumut bercahaya dan api kecil yang dinyalakan oleh Danu memberikan penerangan yang cukup untuk beraktivitas. Ular-ular yang tinggal di dalam gua sangat setia kepada Danu. Mereka selalu berada di sekitarnya, menjaga keamanan dan memastikan bahwa tidak ada ancaman yang mendekat. Kehadiran ular-ular ini membuat gua selalu hidup dengan suara desisan dan gerakan lembut. Gua ini, yang dulunya hanyalah tempat perlindungan, kini telah berubah menjadi kerajaan kecil yang penuh kehidupan. Danu telah berhasil menciptakan tempat di mana ia bisa memimpin dan merasakan kekuatannya sepenuhnya, jauh dari cemoohan dan ejekan warga desa.
Kerajaan kecil Danu berkembang pesat. Ular-ular yang dipengaruhinya tidak hanya tinggal di gua, tetapi juga menyebar ke seluruh hutan. Mereka selalu siap untuk kembali ke gua saat dipanggil oleh Danu. Kekuatan gendam Danu membuatnya mampu berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka. Ular-ular di kerajaan Danu memiliki peran penting dalam mencari makan. Mereka tersebar ke berbagai penjuru hutan untuk mencari makanan yang bisa mereka bawa kembali ke gua. Beberapa ular yang lebih besar dan kuat berburu hewan-hewan kecil seperti tikus, burung, dan kelinci. Mereka menggunakan kecepatan dan keahlian berburu mereka untuk menangkap mangsa. Selain itu, ular-ular yang lebih kecil dan licin sering menyelinap ke desa-desa terdekat untuk mencari buah-buahan, sayuran, dan sisa-sisa makanan yang bisa mereka bawa pulang. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati, menghindari kontak dengan manusia agar tidak menimbulkan kecurigaan. Makanan yang mereka bawa kemudian disimpan di tempat penyimpanan makanan di dalam gua, menjaga agar tetap segar dan cukup untuk kebutuhan Danu dan para ularnya. Ular-ular juga berperan sebagai penjaga kerajaan kecil Danu. Mereka berpatroli di sekitar gua, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Jika ada bahaya, seperti manusia yang mencoba masuk atau hewan liar yang mengancam, ular-ular ini akan segera memberitahu Danu dan bertindak untuk mengusir ancaman tersebut. Para ular juga mengawasi area di sekitar gua, membuat jebakan alami untuk mencegah siapapun yang mencoba mendekati kerajaan. Mereka bekerja dengan diam-diam, menjaga keamanan Danu dan kerajaannya. Ular-ular ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Danu menggunakan gerakan tubuh dan desisan khas mereka. Mereka bisa memberikan informasi penting tentang apa yang terjadi di luar gua, seperti perubahan cuaca, keberadaan manusia, atau ancaman lainnya. Dengan cara ini, Danu selalu mendapatkan informasi terbaru dan bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerajaannya. Selain menjadi abdi yang setia, ular-ular ini juga menjadi teman dan penghibur bagi Danu. Kehadiran mereka membuat Danu merasa tidak sendirian di dalam gua yang luas dan sepi. Ular-ular seringkali berkumpul di sekitar Danu, memberikan kehangatan dan kenyamanan dengan kehadiran mereka yang tenang. Ular-ular ini juga membantu Danu dalam melatih kekuatan dan kemampuannya. Mereka menjadi sparring partner yang sempurna saat Danu berlatih mengendalikan kekuatan ularnya. Dengan berlatih bersama ular-ular ini, Danu bisa meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan kekuatan gendam dan strategi bertarung, menjadikannya lebih tangguh. Sementara itu, di desa tempat tinggal Ratih yang merupakan ibu dari Danu, warga desa masih marah dengan kematian beberapa warga yang seolah-olah tersengat ular. Padahal yang membunuh adalah Danu untuk membayar sakit hatinya. Warga masih terus memburu ular yang ada di desa itu dan membunuhnya. Setiap kali warga melihat ular, mereka langsung merasa takut dan khawatir dan langsung membunuhnya. Anak-anak tidak lagi bebas bermain di luar rumah, dan orang dewasa selalu waspada saat pergi ke ladang atau hutan. Pertemuan desa diadakan di balai desa untuk membahas perburuan ular. Kita harus melakukan sesuatu. Ular-ular ini sudah membunuh warga kita. Teriak seorang warga. Kita harus membunuh semua ular yang ada di desa ini. Seru yang lain. Desa akhirnya sepakat untuk melakukan perburuan ular besar-besaran. Mereka mempersenjatai diri dengan tongkat, parang, dan alat-alat lainnya untuk mengusir dan membunuh ular-ular tersebut. Bahkan warga yang sebelumnya takut terhadap ular kini bergabung dalam usaha ini. Dalam beberapa hari berikutnya, desa menjadi medan perang melawan ular-ular. Warga bergerak bersama-sama, memeriksa setiap sudut desa, ladang, dan hutan. Mereka membunuh setiap ular yang mereka temui tanpa belas kasihan. Ular-ular yang berusaha melarikan diri atau bersembunyi di semak-semak dan lubang-lubang kecil diburu dan dibunuh. Tidak hanya itu, mereka juga membakar sarang-sarang ular yang mereka temukan. Asap tebal mengepul di udara, menandakan upaya keras warga untuk mengusir ancaman ini dari desa mereka. Meskipun tindakan ini membantu mengurangi jumlah ular, itu juga membuat suasana desa semakin tegang dan penuh dengan ketidakpastian. Beberapa ular yang datang dari gua tempat tinggal Danu juga tak lepas dari sasaran perburuan warga. Ratih, yang melihat kegilaan ini dari rumahnya, merasa takut dan cemas. Dia tahu bahwa ini akan berdampak pada Danu, putranya yang memiliki ikatan khusus dengan ular. Namun, dia tidak bisa menghentikan kemarahan warga desa yang sudah kehilangan akal sehat. Di dalam gua tempat tinggalnya, Danu merasakan kehilangan yang besar. Ular-ular yang setia padanya, yang telah menjadi abdi dan teman dalam kerajaan kecilnya, kini banyak yang mati.
Amarah dan kesedihan menyelimuti hatinya. Dia merasakan ikatan spiritual yang kuat dengan ular-ular tersebut, dan setiap kematian ular adalah pukulan berat baginya. Danu duduk di dalam gua tempat tinggalnya, dikelilingi oleh ular-ular yang tersisa setelah perburuan brutal oleh warga desa. Pikirannya berputar-putar dengan kemarahan dan rasa kehilangan. Setiap kali dia menutup matanya, dia bisa melihat wajah-wajah ular yang setia padanya, sekarang mati karena kebodohan manusia. Perasaan dendam yang telah lama terpendam pun mulai membara dalam hatinya. Suatu hari, seekor ular yang setia padanya membawa kabar dari desa. Mereka telah membunuh banyak dari kita tuan. Mereka tidak menyisakan satu pun. Bahkan anak-anak ular dan telur ular pun dibantai tanpa ampun. Mendengar kabar itu, amarah Danu memuncak. Matanya berkilat-kilat dengan kebencian, dan kulitnya terasa semakin licin dan bersisik. Mereka harus membayar atas apa yang telah mereka lakukan, gumamnya dengan suara serak. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Danu mulai merencanakan serangan ke desa. Dia memanggil semua ular yang tersisa dan memberi mereka instruksi dengan penuh tekad. Kita akan menyerang desa malam ini. Kita akan membalas dendam untuk setiap ular yang mereka bunuh. Ular-ular itu mendesis setuju, merasakan kemarahan yang sama seperti Danu. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam dan melindungi tuannya. Malam itu, gua tempat tinggal Danu dipenuhi oleh ular-ular yang siap untuk bertempur. Danu mengenakan pakaian perang tradisional yang dipenuhi dengan simbol-simbol kekuatan ular. Dengan tatapan penuh kemarahan, dia memimpin pasukannya keluar dari gua, menuju desa. Malam itu begitu gelap dan sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan melewati pepohonan di hutan. Danu berdiri di depan gua tempat tinggalnya, dikelilingi oleh ular-ular setianya. Mata Danu yang sekarang berkilat dengan kebencian dan amarah menatap tajam ke arah desa yang tampak jauh di kaki bukit. Sudah saatnya kita membalas dendam, ujar Danu dengan suara tegas. Malam ini, kita akan memberikan pelajaran kepada mereka yang telah menyakiti kita. Ular-ular di sekitarnya mendesis setuju. Mereka merayap di tanah, mengikuti Danu yang mulai bergerak menuju desa. Gerakan mereka begitu cepat dan sunyi, seolah-olah mereka adalah bayangan yang menyatu dengan kegelapan malam. Ribuan ular merayap cepat menuju desa, menimbulkan kengerian. Perjalanan menuju desa terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Danu memimpin di depan, diikuti oleh pasukan ularnya yang berjumlah ribuan. Langit malam yang kelam menambah suasana tegang, seakan alam turut merasakan kemarahan yang membara dalam hati Danu. Sesampainya di desa, Danu memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Ular-ular itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa, merayap masuk ke dalam rumah-rumah, gudang, dan setiap sudut yang bisa mereka masuki. Mereka bergerak dengan cepat dan mematikan, menyerang siapa saja yang mereka temui. Tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak, ibu hamil, hingga bayi. Jeritan-jeritan ngeri mulai terdengar di seluruh desa. Warga yang terbangun dari tidur mereka berlari keluar rumah dengan panik, namun di luar mereka justru diserang oleh lebih banyak ular. Danu juga ikut turun tangan. Ia berubah wujud menjadi manusia setengah ular. Dengan amarah yang memuncak, dia menyerang mereka satu persatu, menyebabkan kematian yang mengenaskan. Suasana di desa menjadi kacau balau. Warga yang ketakutan berusaha melarikan diri, namun ular-ular itu terlalu cepat dan banyak. Setiap gigitan ular membawa racun yang mematikan, dan dalam hitungan detik, korban-korban mulai berjatuhan. Ada juga ular yang melilit tubuh warga, meremukkan tulang mereka. Desa itu kini berubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Api mulai berkobar di beberapa tempat, menambah kehancuran yang terjadi. Cahaya dari api itu menerangi wajah-wajah penuh ketakutan dan rasa sakit dari para warga desa. Serangan itu berlangsung hingga menjelang fajar. Ketika matahari mulai terbit, desa itu sudah hancur lebur. Banyak warga tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuh membiru atau tulang remuk. Mayat-mayat tergeletak di jalanan dan di dalam rumah. Ular-ular itu merayap kembali ke arah hutan, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Danu berdiri di tengah desa yang hancur, melihat hasil dari kemarahannya. Meski hatinya puas karena berhasil membalas dendam, ada rasa hampa yang mulai menyelinap. Dia telah mengorbankan begitu banyak, dan meski dendamnya terbalaskan, harga yang harus dibayar sangat mahal. Di tengah kekacauan itu, keluarga Rati adalah satu-satunya yang selamat. Rati,
Bersama ibunya yakni Nyai Sari dan ayahnya Pasuro tak tersentuh oleh ular itu dan mereka malah tidur terlelap di malam jahanam itu. Ketika pagi datang dan suara-suara mengerikan itu mulai mereda, Rati sudah mendapati desa dalam kondisi hancur. Semua warga dibantai dengan mengerikan. Rati pun mulai berpikir jika itu adalah pembalasan para ular akibat perburuan oleh warga. Dalam sekejap, ia juga ingat dengan anaknya Danu. Ia berpikir bahwa Danulah yang melakukan ini bersama ular-ular yang dikendalikannya. Kini Rati pun bersedih dengan kondisi itu. Ia berharap Danu bisa kembali seperti saat kecil dulu, yang lucu, penurut dan baik.